kayaknya kuahnya banyak. Ini Toyota Starlet-nya bro, mantap. 30 ya. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.04 ya. Ini posisi kita masih di kota Tasik. Dan pagi ini sebelum kita jalan, saya mau sarapan dulu. Dari pagi kita jalan pagi ya. Saya jalan ke arah Masjid Agung dan dapat nasi lengko ayam ya. Nah, ini lontongnya. Kita buka dulu lontongnya. Oke, saya bungkus aja soalnya apa? Makan di penginapan suasananya asik banget nih ya. Ini kita ada di lantai 2 di balkonnya dan apa namanya, view kebuka dekat pohon, ada banyak tanaman ya, jadi oksigen full pagi ini. Oke, lontong sudah kebuka. Sekarang ayam lengko ya. Nah ini dia. Oke, saya sebelumnya juga belum pernah makan nasi lengko ini teman-teman. Dia ada berapa pilihan, jadi dekat sekali. Ini kita keluar penginapan ini ke kanan, kanan lagi arah Masjid Agung. Dia ada di gerobakan gitu ya, di apa kayak depan ruko atau depan toko. Oke, kita buka. Pertama kalinya makan nasi lengko. Oke, kayaknya kuahnya banyak nih. Luber kali ini. Waduh, penuh banget ya. Apa-apa lah ya. Wah, kita coba teman-teman, the moment of truth, pertama kali nyoba nasi lengko nih ya. Kalau dari tampilannya sih kayaknya manis kayaknya ya. Oh ya, kuah apa lengko ini manis, gurih ya. Pagi-pagi pas ya, jadi nggak terlalu berat. Terus dagingnya juga lembut sekali, jadi apa aja mantap. Ya teman-teman, kita udah selesai makan, sebagian barang udah saya beres-beres. Ini tinggal barang dikit lagi, ada helm sama jaket, tinggal langsung kita jalan aja. Sebelum itu kita room tour dulu yuk. Kita mulai dari ruang tidur dulu teman-teman. Jadi ini saya pesan kamar yang standard room ya, dan standard roomnya ini sudah kita dikasih satu bed yang ukuran king size ini kayaknya ya, 180 kali 200 ya, jadi cukup besar untuk apa kalau kita solo traveler ya. Dan apa, kita dapat bantal 2, terus kemudian dapat bed covernya juga, ada selimutnya ya. Terus kemudian di samping tempat tidur juga di situ ada kayak meja kecil sama ada colokan juga. Karena kamar saya di hook teman-teman, ini saya kayak di kamar nomor 1, jadi dapat jendela 2 ya. Terus kemudian kita geser ke sini, di samping tempat tidur persis ada wastafel, kemudian ada cermin juga ya. Di situ ada remote AC, ini AC-nya ya. Dan di depan kasur persis ya, jadi ini kasur, depannya persis langsung udah ada TV ya. Ini ada gantungan, ada etalase di bawah. Kita dapat handuk 2 teman-teman, saya pakai satu, ini satu masih belum kepake. Dan kita juga dapat ini nih, dikasih tisu baru ya. Jadi ini saya masuk baru dibuka ini ya, dan di sini udah ada password wifi-nya. Untuk kamar mandinya tepat di samping kasur ini teman-teman. Nah ini kurang lebih seperti ini untuk kamar mandinya, dan yang mantapnya lagi sudah dilengkapi sama hot shower. Jadi habis riding capek-capek kita mandi air panas, asik banget lah. Untuk di penginapan ini teman-teman, The Mango Homestay, saya dapat di harga 178.000 per malam via aplikasi Traveloka ya. Jadi harganya itu ya tentunya bisa naik turun ya, tergantung dengan season. Mungkin apa namanya, kalau lagi mau deket-deket hari raya gitu ya, atau libur panjang ya pasti lebih mahal. Tapi kalau hari biasa ya mungkin harganya akan bisa lebih turun sedikit. Di sini ada 2 tipe kamar teman-teman, ada yang standar sama yang deluxe. Yang standarnya kurang lebih seperti ini ya, yang sudah kita room tour. Dan yang deluxe saya tanya, katanya ya ukurannya lebih besar, sama mungkin ada tambahan apa saya kurang tahu teman-teman, mungkin sofa atau apa gitu ya. Harganya tuh beda, mungkin sekitar 50 ribuan kayaknya ya. Jadi mungkin kalau ini mungkin yang itu sekitar 220 atau 230 gitu. Jadi bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan.
pas main di Tasikmalaya, mungkin ya penginapan ini bisa jadi salah satu opsi untuk teman-teman pilih sebagai tempat istirahat di kota Tasikmalaya. Lokasinya 10/10, mantap sekali teman-teman. Kita keluar masih sama seperti di penginapan di Indramayu ya, jadi cukup jalan kaki aja ke sekitar sini, daerah Rame di Masjid Agung, kemudian ke alun-alun tuh masih dalam jangkauan jalan kaki, dan juga ke stasiun kereta itu masih dalam jangkauan jalan kaki juga, malah lebih dekat ke stasiun kereta daripada ke alun-alun. Jadi kalau teman-teman main ke Tasik ya, naik kereta, wah langsung tinggal jalan kaki aja, dan sepanjang jalan itu kafenya banyak banget ya. Ini beberapa foto yang saya jalan-jalan kaki semalam ya. Itu ada kafe-kafe beberapa, ada mungkin sekitar 2 atau 3 ya. Rame banget malam minggu, banyak anak-anak muda ngumpul di situ. Wah, pokoknya kongko asik banget lah dengan suhu udara di Tasik yang wah sejuk banget lah malam-malam ya. Semoga teman-teman pas main di Tasik ini bisa dapat cuaca bagus, nggak hujan gitu, jadi bisa nongkrong, apalagi kalau di outdoornya enak banget. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini saya beres-beres dikit, langsung kita jalan. Jaket, ini pakai sekalian ya, biar nggak repot pegang-pegang. Ntar taruh kamera dulu bro. Yoi. Nah, so. Helm. Oke, kita matiin lampu-lampu sama AC dulu. Oke. Semua, ada yang ketinggalan, tisu. Oke, jalan lah. Kata AA yang jaga kuncinya tinggalin aja di pintu. Oke, taruh di luar biar tandanya udah check out gitu. Oke, kita turun teman-teman. Jadi seperti ini untuk resepsionisnya. Ini kita ada di lantai 2 teman-teman, lantai 1 di bawah langsung parkiran ya. Oke, sebelum kita turun, kita intip dulu untuk ruang komunalnya seperti ini. Di sana ada tempat buat cuci piring. Jadi kalau teman-teman bungkus makanan ya, itu bisa sebentar. Jadi kalau teman-teman bungkus makanan, butuh makan di penginapan, piring, alat makan itu udah ada semua di situ. Kemudian saya nginapnya di kamar nomor 1. Nah, ini kamar-kamarnya ada 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satu lagi kayaknya di mana, di atas atau di bawah gitu ya. Tapi kurang lebih ada 7 kamar di sini. Sudah disediakan air galon ya. Kemudian di sini ada meja lagi buat santai, dan di sini ruangan yang tadi pagi saya makan. Nah, di sini. Ya, jadi santainya enak banget di sini. Ditemenin sama pohon mangga, bro. Di samping, tapi belum ada buahnya. Belum ada nih, mungkin ntar lagi kali ya. Oke, kita turun teman-teman. Jadi di penginapan ini memang enak sekali ya, skylightnya banyak, cahaya matahari atau sinarnya itu alami gitu ya, nggak perlu banyak lampu di sini. Kita turun, cuci motor, wah ada udah. Nah ini untuk parkirannya, jadi teman-teman bawa mobil nggak usah khawatir, parkirannya luas. Motor di sini jujur bisa banyak, 10 bisa. Lebih kayaknya, 20 juga bisa. Oke, ini di depan pintu harmonika teman-teman, kalau malam nanti tutup ceret, jadi parkir aman di dalam sini. Oke, kita jalan. Makasih. Ya, ambil kanan. Let's go. Terima kasih The Mango Homestay. Kita udah boleh istirahat 1 malam, asik banget. Lokasinya sih juara ya. Ini depan udah langsung kafe nih. Kafe Cincong kalau nggak salah, Cincong. Nah itulah dari 1939. Legend juga, mungkin udah banyak langganannya juga nih. Keluar gang langsung udah ada bubur. Sekitaran sini bubur mungkin ada 3 atau 4 ya. Tapi tadi pagi karena wah ini kayaknya coba deh kita cari makan lain selain bubur, dapatnya lengko, mantap lah ya. Oke, habis makan langsung kita jalan. Untuk pagi ini teman-teman, udaranya asik banget. Kita biasa di Jakarta panas gitu ya. Nah, kalau di sini adem banget nih, apalagi ditambah agak mendung-mendung dari tadi malam sih. Mendung-mendung gini, tapi tadi malam ya kita pinjam payung sampai pulang nggak kepake. Nggak hujan, malah saya
balik ke penginapan kan. Mungkin saya balik ke penginapan tuh sekitar jam setengah 8 atau jam 8 gitu. Terus sampai penginapan, wah kayaknya masih pengen cari-cari cemilan atau apa ya. Terus saya keluar lagi, jalan ke arah stasiun, wow masih rame dan nggak hujan juga. Makanya memang kafe-kafe rame dan kebanyakan lebih memilih untuk duduk di outdoor sih. Memang asik sih. Suhu cuaca di Tasik ini asik banget lah. Buat teman-teman yang mungkin udah sering kali ke Bandung ya kan, ataupun ke Bogor yang dari Jakarta ya, terus pengen coba suasana lain, nah Tasik ini bisa jadi salah satu option juga ya kan. Explore bareng keluarga, aksesnya bisa dengan kereta langsung dan langsung turun di jantung kota Tasik, benar-benar di tengah kota banget teman-teman. Tinggal langsung jangkauan jalan kaki udah bisa dapat keramaian gitu. Bahkan langsung ke penginapan yang kita inap itu, The Mango Homestay ya. Saya tidak di endorse teman-teman, itu bayar sendiri full ya. Jadi karena memang, wih ini ada acara bro, NMAX Yamaha. Jadi karena memang lokasinya bagus ya kita sampaikan apa adanya ya kan. Pelayanannya pun oke, kamar bersih, kebersihannya cukup detail ya. Jadi recommended lah dari saya ke teman-teman semua. Wah ini pasukan Mio bro, Mio semua ini. Wede, Mio Karbo ya. Kayaknya lagi mau mori ke mana gitu, San Mori ya. Ini kita langsung mengarah menuju keluar kota Tasikmalaya ya. Terima kasih kota Tasik untuk satu malamnya. Asik banget ya, kita boleh explore. Next time kayaknya harus lebih lama sih, minimal 2 hari lah ya. Pastinya nanti balik lagi bareng-bareng sama keluarga, asik kali ya. Jadi kita bisa coba-coba makanan lebih banyak. Ini kita udah masuk di Raja Pola, ini Polsek Raja Pola teman-teman, di kota Tasikmalaya, dan kita langsung mengarah meninggalkan kota ke ini, masuk jalur Jalan Nasional 3 nih. Bentar lagi di depan. Nggak terasa teman-teman, kita udah masuk di alun-alun Ciawi ya. Ternyata dari tadi kita udah riding tuh di Jalan Nasional 3 ya. Saya nggak nyadar, pokoknya asik riding aja udah ya. Sekarang jam 8.31. Nah seperti ini untuk suasana pagi setengah 9 ya di kota Ciawi nih. Oke, Ciawi Tasik ya, Ciawi Tasikmalaya, bukan Ciawi Bogor. Pagi ini hari Minggu pagi ya, sepi-sepi aja, nggak kelihatan banyak yang olahraga. Oh ini ada nih senam pagi, aerobik. Nah itu dia. Kalau di Tasik tadi pagi lumayan banyak juga sih yang olahraga ya kan, lari-lari pagi. Nah ini ada nih baru satu, kayaknya di alun-alun deh. Tadi pagi ini udah mulai agak panas juga. Biasanya kan kalau udah mulai panas orang udah mulai pada balik ya. Jadi memang udah, ninja bro, ninja 2 tak, mantep tuh. Oke, kita sekarang masuk di Tanjakan Gentong ya kalau nggak salah ini. Dari kota Ciawi lewat belum terlalu jauh. Nah, biasanya di Tanjakan ini kalau musim lebaran teman-teman ya itu kan macet. Nah biasanya banyak yang gagal nanjak di situ karena kan stuck di tengah tuh. Jadi mungkin koplingnya udah panas, atau ya beban kerja mesin sama transmisi udah mungkin jalan seharian ya kan, pas sampai situ ya ditambah lagi ya dia fail biasanya gitu. Jadi banyak relawan udah standby di situ tuh. Tadi kalau teman-teman perhatiin sebelah kanan jalan tuh udah ada kayak saung-saung gitu kan, buat para relawan biasanya udah nunggu atau berjaga gitu ya, siaga gitu. Sama dia punya itu kayak yang buat ganjel ban itu, yang biasa dibikin dari kayu, ada pegangannya. Nah biasanya udah ready tuh di situ untuk nolongin mobil-mobil yang nggak kuat nanjak, baik mobil, kendaraan besar, bis, semua lah ya. Tanjakannya memang nggak terlalu tinggi-tinggi banget teman-teman, cuman dia kalau orang Ambon bilang bahela ya. Bahela tuh dia kayak tarik panjang gitu. Nah itu dia, dia tarik terus bro. Ini masih nanjak terus nih. Nah biasanya kalau udah capek ya kan, mau dinginin mesin dulu, istirahat dulu nih di saung-saung ini. Dan kalau lebaran ya aktif semua nih, rame ya jualan.
Jadi kangen juga riding lebaran. Mudah-mudahan tahun 2026 nanti, yang mana lebaran tinggal 3-4 bulan lagi dari sekarang ya. Sebentar lagi. Ini happy banget saya teman-teman tiap lebaran itu karena momennya rame ya. Terus kita bisa touring juga, liburnya panjang. Wis, asik banget lah. Apalagi kalau touring ke arah Jawa Tengah ya, rame banget. Asli riding hari ini nggak berasa cepet banget ya. Ini udah masuk di Malangbong teman-teman. Tadi barusan lewat dari Petigan Malangbong, udah masuk ke Kabupaten Garut ya, dari Tasik nih. Sekarang jam 8.53 kurang lebih. Saya lupa tadi berangkat jam berapa, tapi ya mungkin sekitar berapa, 45 menit, 1 jam udah nyampe di sini nih. Dan kita langsung jalan terus aja. Oh iya, untuk plan riding kita hari ini teman-teman, lepas dari Tasik ya kan, kita udah istirahat 1 malam, badan udah seger siap untuk jalan lagi. Dan untuk hari ini kita langsung mengarah kembali lagi ke home base kita di Jakarta ya, dengan rute yang saya ambil dari Tasik tentunya yang terdekat ya, dan jalan yang paling sering dilalui ya lewat Jalan Nasional 3 ya. Kemudian kita terus saja ke arah Bandung. Nah, nanti dari Bandung saya belum tahu apa lewat mana ya. Kan ke Jakarta banyak, ada lewat Purwakarta bisa, terus kemudian lewat Puncak bisa, Jonggol bisa, Puncak 2 bisa. Jadi jalurnya banyak. Nanti baru kita lihat lah. Berhubung hari ini hari Minggu ya, jadi sudah barang tentu kalau lewat daerah wisata kayak Puncak pasti rame dan macet, dan pasti ya diberlakukan satu arah lah ya. Ya kan, buka tutup maksudnya. Jadi belum tahu, nanti kita lihat lah. Kalau memang asik mau Puncak ya nggak apa-apa, kita satu arah aja ya. Tapi kalau mau lewat yang lain mungkin Purwakarta atau Jonggol kali ya. Nah, nanti kita lihat lah di antara 3 atau 4 jalur itu. Rutenya lewat situ dan jaraknya ya kurang lebih dari Tasik sekitar 280 kilo. Estimasi waktu tempuh Google ya teman-teman itu sekitar 6 jam 50 menit ya, 7 jam. Tapi kalau saya sendiri ya mungkin sekitar 8 atau 9 lah, karena potong istirahat makan dulu ya kan. Kita santai-santai aja lah, nggak usah terlalu dipaksa, toh ini udah jalan pulang juga ya kan. Jadi menikmati sepanjang perjalanan, jangan diburu-buru ya, harus lebih berhati-hati lagi kita di jalan untuk keselamatan diri kita, baik juga kita dan juga pengendara lain. Kesehatan kendaraan perlu dijaga ya, baik rem, ban, dan semua pokoknya mesin. Kemudian untuk kesehatan kita sendiri juga jangan sampai kurang tidur ya, atau kurang fit gitu, biar konsentrasi di jalan tetap terjaga. Oke, so sama-sama aja teman-teman, join kita gas bareng-bareng dari Tasik menuju ke Jakarta untuk hari ini. Let's go. Ini Toyota Starlet-nya bro, mantap. Ini tahun berapa ya teman-teman? Mungkin sekitar 80 akhir kali ya. Mungkin 88, 89. Soalnya setelah itu kan kalau yang tahun 90-an, ini ada tumpahan apa nih? Kayak tumpahan minyak apa ya? Serem banget. Soalnya kalau di atas tahun 90 tuh kan dia udah modelnya lebih bulat ya. Kalau ini kan masih bokotak-bokotak. Dan saya nggak tahu ini Toyota Starlet apa spare partnya masih gampang didapat nggak nih. Tapi mantap sih ini, perawatannya, mesinnya juga masih enak. Iya kan, halus tuh mesinnya, ganteng bro. Buat bawa keluarga jalan-jalan hari Minggu asik ya. Starlet bos, enak sih punya mobil tahun-tahun 90-an itu. Pertama dia mungkin spare partnya masih gampang didapat. Kedua ya cukup irit juga. Jepang tahun itu tuh kan sedang berlomba-lomba ya untuk ngeluarin mobil yang cukup bagus dan irit. Ya sampai sekarang juga sih. Tapi sekarang kan lebih ke harganya sudah tidak semurah itu lagi ya kan, karena fiturnya udah hybrid, udah ini udah itu, jadi
walaupun mobilnya irit tapi harganya nggak irit bro. Ya kan. Dan untuk mobil tahun begitu kan sekarang ini dapatnya udah murah ya, di bawah 100 jutaan rata-rata, kecuali model-model tertentu yang memang inceran banyak orang, istilahnya udah gorengan lah ya. Jadi harganya tuh udah mungkin 2 kali atau 3 kali dari harga aslinya. Jadi kita bisa memilih yang model-model yang sekiranya harganya masih oke lah. Tahun-tahun 90-an Honda banyak sih. Honda yang saya lihat, Honda Accord ada ya tahun 92 yang udah injeksi, bagus tuh. Cuman ya kalau Accord walaupun naiknya enak, classy gitu kan, cuman ya agak boros. Namanya juga Accord ya kan, cc-nya kan lebih besar, sekitar 2000 kayaknya. Terus kemudian ada Civic Vario ya kan, tahun 95, City Typeset. Wah mantap tuh City Typeset, kecil, ringkes ya kan. Harganya juga kayaknya mungkin sekarang udah 60 kali ya, 60 juta. Tapi yang tahun-tahun 2000 tuh, 2000 awal, atau yang tahun-tahun 90-an akhir. Buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah lintas di Jalan Nasional 3, nah seperti inilah kurang lebih untuk jalurnya ya. Jadi kalau teman-teman lintas mulai masuk perbatasan dari Jawa Tengah ya, misalnya, atau dari Jogja lah. Jogja masuk sampai di mulai masuk Tasik gitu. Nah sampai di sini jalannya begini terus ya, memang agak kecil, terus kemudian berbelok-belok gitu kan. Jadi akan sangat berbeda ketika mungkin teman-teman berangkat lewat jalur nasional 1 ya di Pantura, terus balik lewat sini. Nah kita nggak bisa kenceng nih di sini. Kalau mau kenceng juga ya bisa-bisa aja, cuman berbahaya lah ya, karena jalurnya kalau di Pantura kan ada pembatas tengah antara yang pergi sama datang, terus kemudian 2 lajur searah. Ini kan lebih sempit, kalau mau nyalip mesti buka jalur kan, jadi agak berbahaya lah. Kita sekarang udah masuk di Limbangan nih teman-teman, barusan lewat dari Pasar Limbangan jam 9.24 ya. Ini agak rame ya, seperti biasa lah teman-teman kalau lewat di Pasar Limbangan, di daerah pasar maksudnya. Apalagi hari Minggu, ini banyak yang mau balik ke Jakarta pula nih. Ini para bapak-bapak atau ibu-ibu yang PJKA ya, pergi Jumat kembali Ahad. Nah ini hari Minggu pagi udah saatnya ngebis lagi balik ke Jakarta lagi nih. Kadang-kadang yang searah-searah gitu ya teman-teman. Jadi misalnya ke Tasik ya kan, atau mungkin ke Bandung ya, ke sini Limbangan. Kadang-kadang kan pasti ada tuh yang searah, setiap kali Jumat ketemu, terus kemudian setiap kali Minggu juga ketemu. Nah lama-lama tuh bisa punya grup WA tuh. Iya kan, soalnya saya pernah ketemu yang kayak gitu, punya grup WA gitu, saking seringnya ketemu. Dan mereka melakukan perjalanan PJKA itu nggak setahun 2 tahun ya, jadi udah bertahun-tahun terus ya. Semoga mungkin bisa mendapat pekerjaan lain yang jadinya bisa lebih dekat ke keluarga lah ya. Ini cepet banget asli ya untuk riding hari ini. Benar-benar nggak berasa ya, pokoknya kita gelinding terus. Ini udah masuk di Nagrek nih teman-teman ya, lingkar Nagrek. Dari sini menuju ke Jakarta, jadi map saya ini saya udah tembak langsung Jakarta aja ya, nggak pakai biasanya kan per berapa ratus kilo nanti baru lanjut lagi. Enggak, ini langsung biar kita bisa cepat sampai di rumah lah ya, karena setelah pulang ini masih ada keperluan juga. Jadi kita jangan wasting time di perjalanan ya, pokoknya gas terus aja, walaupun pelan, yang penting tetap gelinding ya kan, bisa lebih cepat nyampe gitu. Mungkin nanti break makan 1 kali di Bandung kali ya, Bandung, atau ya sedapatnya aja sekiranya pas cocok. Kalau mau cepat ya paling mie bakso ayam, itu aja sih yang cepat. Nanti kita lihatlah di jalan pas kebetulan kenanya yang mana ya. Selamat datang di Kabupaten Bandung, welcome teman-teman semua. Akhirnya udah masuk Bandung lagi nih. Nah ini udah pada balik lagi bapak sama ibunya, mungkin kemarin pulang ya kan. Jadi banyak yang PJKA ya, sama kayak kita juga perginya Jumat, cuman Jumat pagi ya. Mungkin kalau bapak sama ibunya tadi Jumat malam habis pulang kerja baru balik.
baru jalan. Kalau kita dari pagi udah jalan duluan gitu. Banyak sih kalau kita jalan hari Minggu ketemu yang jalan jauh juga tuh lumayan banyak sih. Dari Nagrek teman-teman kita cepet aja, ini udah langsung jalan masuk lintas ke kota Bandung ya. Sepertinya langsung cari makan aja deh di dekat-dekat sini atau nanti pas masuk Bandung gitu. Seingat saya kayaknya dulu saya pernah nginep di sini deh. Waktu touring ke Bromo berdua waktu itu, sampai sini udah ngantuk banget. Kayaknya jam sekitar subuh-subuh kayaknya, saya lupa juga. Sekitar mungkin jam setengah satu, jam 1 gitu, terus udah ngantuk ya kan. Mana itu pas lebaran, jadi cari penginapan udah susah banget teman-teman. Harganya pun mahal kalau ada ya, mahal banget buat nginap cuma tidur beberapa jam doang ya kan, karena udah subuh juga. Jadi kita waktu itu nginap di Posko Honda ya. Posko Honda di sini untuk fasilitasnya bagus banget teman-teman. Posko Honda benar-benar serius banget kalau bikin posko. Ya kita kalau istirahat itu cukup dengan isi buku tamunya aja ya, daftar tamu aja, nomor handphone biasalah ya, email, kemudian udah di situ dikasih ada minuman dingin, mau anget-anget bikin kopi juga bisa, ada tempat pijat kaki ya, kursi pijat itu, terus kemudian ada balai buat istirahat. Oh iya, namanya Balai Santai Honda kalau nggak salah ya. Istirahat di situ lumayan sampai pagi. Dari jam sekitar setengah satuan sampai pagi jam 5 atau jam 6 gitu. Baru habis itu kita lanjut perjalanan lagi pulang dari Bandung ini ya. Asik juga sih. Ingat-ingat masa touring itu dari Bromo pulang, seru banget. Untuk lalin hari Minggu di sini mengarah masuk Bandung masih aman jaya teman-teman, lancar terus ya. Dari tadi di Nagrek juga nggak terlalu padat, bahkan cenderung lengang ya, sepi. Biasanya sih lebih padat sih harusnya kalau weekend. Ini lengang banget sih. Terlihat lebih banyak yang motoran malah ya, yang ikat bambu ada, yang ikat tas ada, itu yang lebih banyak sih. Sementara untuk mobil yang liburan kayaknya nggak begitu banyak deh. Kayaknya nanggung kayaknya ya. Ini sekalian nanti di libur Natal tahun baru, jadi sekalian dipuasin di sana gitu di tahun baruan. Oke teman-teman, saya jadinya makan di labaik ya, ayam labaik. Saya pesen paha atas sama sayap, sambalnya sama minum aqua. Total 31.000, bayar pakai kris, ada diskon 10%, lumayan ya kan. Ini kita ada di alamatnya Jalan Percobaan Cilenyi, Bandung ya. Kita makan di Labaik, bistro lagi dekat. Oke, kita makan. Selamat makan teman-teman. Isinya mantap nih kan. Paha dulu bro. Terima kasih Bapak sudah membantu kita keluar dari parkiran Labaik. Tadi makan habis 31.000. Kita langsung jalan, 2 picis ayam, paha atas sama sayap. Mantap sekali Labaik. Dia ayamnya memang beda ya teman-teman. Lebih nggak terlalu berminyak, sama sambalnya ada kayak smoky atau lada hitamnya gitu. Jadi mantep lah Labaik ini ya. Dia ada di pertigaan gitu, mungkin teman-teman yang di daerah Bandung tahu, atau yang di ujung Berung ya. Kita udah mengarah masuk kota Bandung, nanti lewat ujung Berung dan langsung lintas aja. Saya di Bandung nggak mampir lagi teman-teman, cuma numpang lewat aja ya. Kita jarak menuju ke rumah ini 200 berapa nih? 201 atau sekitar 5 jam 43 menit, buset.
lama amat ya. Biasanya ke Jakarta tuh 4 jam udah nyampe. Lagi macet banget kali. Coba kita jalan dulu, siapa tahu bisa lebih cepat ya. Soalnya dari pengalaman pribadi biasanya ya kalau cepat ya artinya kita jalan gaspol terus. Mungkin teman-teman lain ada yang lebih cepat, tapi kalau saya sendiri biasanya secepat-cepatnya tuh paling 4 jam. Sesantai-santainya bisa 6 sampai 7, tapi biasanya sih kalau istirahatnya dikit-dikit 4 jam tuh udah nyampe gitu, 4 atau 5 lah. Jadi sekarang jam 11, kalau 5 jam ya mungkin sekitar jam 4 sore gitu kita udah merapat ke Jakarta. Dengan cuaca seperti ini ya rasanya bisa ya. Kalau hujan tuh yang bikin lama. Akhirnya kita sampai di ujung lingkar luar ini teman-teman. Kita belok kiri arah ke Cimahi. Nah kalau lurus tuh ke mana tadi? Lembang ya katanya. Rute yang saya ambil fix jadinya lewat Purwakarta aja ya. Semoga nggak hujan ini biar kita bisa lancar jaya lah sampai ke Jakarta. Karena tadi baru istirahat makan, breaknya juga agak lumayan, jadi mungkin nanti kita break lagi di mana ya? Karawang kali ya, Karawang atau Purwakarta lah ya. Baru kita break, beli minum, habis itu baru lanjut jalan lagi. Sebenarnya kalau mau yang cepat lewat Jonggol itu estimasi Google lebih cepat sebenarnya. Cuman karena saya malas banyak belok-belok lagi. Pengennya pokoknya yang kita bisa tancap gas terus. Jadi pilih lewat Purwakarta lah. Ya, mungkin ini sebagai gambaran aja dari saya ke teman-teman, buat teman-teman yang suka dengan jalan yang bisa dibilang cukup besar, bisa cepat di jalan. Artinya kecepatan kita bisa stabil terus walaupun memang mungkin agak jauh sedikit, itu ambil Purwakarta ya. Karena jalannya besar ya kan. Sementara kalau mau yang cuman ya itu dia nggak dapat kayak tempat-tempat wisata ya, kayak puncak ya kan. Jadi kita lewat di kota-kota aja. Tapi kalau teman-teman mau lebih sedikit agak santai ya, jalannya belok-belok dan mungkin agak rame sedikit ya, bisa dibilang mungkin agak macet dikit, apalagi kalau weekend, boleh teman-teman ambil yang puncak gitu. Sebenarnya lebih asik puncak sih, cuman kalau weekend aduh nggak saya saranin deh. Saya sendiri juga sangat menghindari kalau ke puncak weekend gitu. Itu udah menjadi rahasia umum lah ya, semua orang juga udah tahu kalau puncak tuh macet, tapi ya tetap aja orang pada ke puncak ya. Saya kalau weekend pokoknya mending cari destinasi yang lain. Kecuali kalau hari biasa sikat ya kan. Puncak enak kalau hari biasa ya. Rame sedikit paling ya di Pasar Cisarua ya kan, agak-agak terhambat sedikit. Biasa namanya juga pasar, tapi ya lewat ke sana udah aman. Oke, kita udah masuk di Ciamis teman-teman. Cimahi. Jam 11.37. Ini kita mau muter ke arah sana, kan dia searah tuh ya kan, jadi mesti agak muter dulu. Oke, belok kiri, depan kita DPRD Cimahi ya, langsung depannya ada alun-alun sama sebelahan sama Masjid Agung. Oke, wah mantap nih, aman-aman. Untuk cuaca mantap sekali. Kita di jalan juga jadi nggak deg-degan nih. Honda apaan tuh? Pokoknya mau gede lah ya. Nggak tahu Honda apaan. Oke. Ini untuk map kita, saya udah tembak lewat Purwakarta, tapi dia tetap rerouting ke lewat Jonggol. Kayaknya dia selalu nyari yang tercepat ya. Gak apa-apa lah, kita tetap pilih lewat ini aja. Lewat Purwakarta. Lewat Jonggol banyak ininya teman-teman, belok-beloknya gitu ya. Jadi lebih lama. Oke, bentar. Kayaknya dia udah rerouting lagi sih. Nah ini di depan, nanti kita ambil kanan, jangan lupa. Pokoknya mengarah ke Purwakarta ya. Let's go bro. Masuk ke Padalarang dulu nih, perumahan Parayangan ya. Ini di depan kita ambil kanan teman-teman, menuju ke Purwakarta. Ada banjir nih. Banjir dari mana? Bukannya lagi panas ya? Pipa bocor kali.
Buset, air banyak bener. Oh, ditilang tuh kayaknya tuh. Tilang apa tabrakan? Oke, maju maju maju. Maju maju. Oh, kayaknya senggolan ya. Oh, oke. Nampaknya motornya senggolan. Tapi aman lah. Ini map saya masih tetap rerouting ke arah Jonggol ya. Padahal kan kita maunya lewat sini nih. Ayo ayo di rerouting dulu. View kita siang ini mantep bro. Dapat langit biru ya kan. Ini apa namanya, kiri kanan kita hijau. Ganteng bro. Ini jalur kereta yang ke Jakarta kayaknya. Kurang lebih seperti inilah teman-teman situasi lalu lintas kalau kita lintas ke Purwakarta ya. Seperti yang saya bilang, walaupun belok-belok tapi bisa cepat nih karena jalannya gede ya kan. Kalau ke puncak agak susah karena jalannya kecil ya kan, terus lebih rame. Kalau sini lebih sepi, ini bisa lebih cepat. Oke, iya, walaupun memang udah nggak adem-adem banget, tapi karena sepi jadi ya lumayan lah ya, seger-seger juga gitu. Nah, ini sekarang kita masuk di salah satu, ini bangunan dari zaman Belanda juga teman-teman, sebelah kiri Panglejar ya, dari 1925. Ini PTPN juga. Kayaknya daerah sini dulunya ya. Ini daerah perkebunan teh mungkin. Ini rumah-rumah stafnya. Saya nggak tahu sampai sekarang apakah masih perkebunan teh atau perkebunan yang lain mungkin ya. Soalnya nggak ada lihat teh sih di sini. Apa buah mungkin? Ya kan? Kalau ngikutin cerita sejarahnya tuh seru tuh. Coba deh nanti pulang ini kita browsing tentang Panglejar, gedung Panglejar itu ya, dari tahun 1925. Wih, dari atas ini juga asik nih teman-teman. Banyak warung di sini ya. Ini ada perbukitan, view-nya langsung ke bukit sebelah sana di Purwakarta. Dan ngomong-ngomong sambil melintas di sini banyak banget yang lewat bawa joran ya. Sini ada Galatama kali. Kolam pemancingan ya kan. Wih, mantap bro. Kayaknya perbukitan itu tuh yang kalau kita ke waduk, saya lupa nama waduknya teman-teman, tapi kalau bumi perkemahan Paranggombong, nah itu kan view-nya ada gunung-gunung tuh, kayaknya gunungnya yang ini deh, sama yang kita lihat dari sini, cuma yang Paranggombong dari sisi satunya gitu. Ini depan kita nih, enak ya lewat sini walaupun agak jauh tapi lancar jaya nih bro. Oke teman-teman, kurang lebih untuk jalan ini dari sini sampai menuju ke Purwakarta dan keluar ke Karawang itu kurang lebih mirip-mirip. Pokoknya dia meliuk-liuk terus, lebar jalannya juga kurang lebih sama dan banyak truk-truk ini. Jadi nanti kita lanjut pas udah dekat sana aja. Widih, happy wedding mas dan mbaknya. Oke, kita isband dulu bro. Motor di dia. Oke. 30. Teh 30. Ya. Teh 30. Kasih. Oke. Lanjut brother, isi 30 Pertalite pas banget, penuh sampai hampir luber. Cocok lah, berarti dia punya takaran pas ya. Memang Bisrin sekitar 3 literan lebih sedikit, kayak 3,15 apa 32 gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Lanjut pas udah di dekat-dekat Pantura aja.
akhirnya teman-teman kita touchdown juga di Jakarta. Sekarang ini jam 4.05. Ini posisi kita di daerah Cawang ya, barusan lewat dari stasiun kereta cepat KCIC di Halim. Dan sekarang ini saya langsung menuju ke rumah aja teman-teman, udah nggak ada mana-mana lagi ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menemani sejak berangkat dari awal Jakarta kita ke Indramayu, kemudian ke Tasik sampai balik lagi ke Jakarta dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sedikit sharing teman-teman, untuk perjalanan kita atau trip kali ini menjadi trip terakhir di tahun 2025 ini ya, yang mana kita penutupan trip di 2025 bareng-bareng sama Bisri ya, udah kangen banget nih riding sama Bisri. 2 trip kemarin kan sama Ultop. Nah, untuk terakhir di 2025 ini kita habiskan bersama dengan Bisri. Buat teman-teman semua yang sudah merencanakan liburan bareng-bareng sama keluarga ya, sama teman, selamat berlibur ya, selamat berkumpul kembali bersama keluarga, selamat menikmati waktu kebersamaannya. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Pastinya kita akan ketemu lagi di perjalanan berikutnya di 2026 ya, yang mana tinggal ya 1 bulan lagi nih ya kan. Jadi nggak pakai lama-lama, kita langsung gas lagi. Kemana belum tahu teman-teman ya. Buat teman-teman yang punya ide boleh langsung di kolom komentar aja, siapa tahu bisa jadi salah satu option destinasi kita berikutnya. Oke, paling kayak gitu aja teman-teman untuk perjalanan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menemani. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya. Nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di episode atau trip berikutnya. Bye-bye. Happy New Year 2026.